Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sekarang yang pertama kali sebelum kamu donor, apa yang dilakukan sama dia? Diambil Tensi. darah kamu. Oh iya, tensi. tensi. Habis setelah tensi normal, kalau tensi kamu terlalu tinggi atau itu dia juga nggak mau ngambil. Reject lah itu. Tinggi badan, berat badan ya. Terus kemudian ditetesin darah kamu. Terus kalau darah kamu langsung tenggelam, itu Kali ini kita coba untuk ngebahas masalah yang ditanyakan oleh yang memberikan komen, yaitu masalah donor darah. Tapi kayaknya kita coba bukan sekedar donor darah. Saya juga cuma tahu sama Dokter Jaya nih, Dok, kita manusia ini kan punya darah. ya. Katanya darah itu ada beda, Dok ya? Beda apanya? Nah, ini yang dokter perlu tahu, Dok. Ada darah merah sama darah biru, Dok. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, yang paling gampang, Franky. Kamu kan punya si Mola. Mola sama Miko, iya. Nah, kalau dia diambil darahnya merah apa enggak? Merah, Dok. Oke. Darah dia sama darah kita sama enggak, Franky? Kayaknya beda sih, Dok. Kalau darah anjing itu, Dok. Soalnya Bentuknya beda, inti selnya juga beda. Ada yang punya inti sel, ada yang enggak. Manusia termasuk hewan, ya, hewan ya. hewan. agak gengsi nyebutnya nih, Dok. Manusia termasuk hewan yang sel darah merahnya sangat khas. Karena kenapa? Selnya itu bentuknya seperti cakram ya, seperti kayak piring. Pinggirnya gendut, tengahnya rada lebih tipis. Nggak ada intinya, Franky. Dia tidak punya inti sel. Darah kita? Ya. Kalau kita bandingkan dengan darah binatang itu beda, bentuknya beda. Inti, ada yang mereka kebanyakan punya inti. Saya cuman yang tahu manusia tidak ada intinya. Sehingga kalau kita misalnya kita dapetin darah keluar nih ya, kita taruh di tabung, kita diemin, maka kemudian akan terpecah jadi dua, Franky. Di separuh bagian bawah itu merah, separuh di atas tuh kuning. Yang kuning namanya plasma, yang di bawah namanya sel darah. Nah, yang paling bawah itu, yang paling banyak itu darah merah. Tapi di antara plasma sama cairan darah atau plasma, di bawah sel darah, di tengahnya itu ada putih-putih biasanya. Putih-putih, darah putih. Itulah kekebalan kita. Kekebalan kita di tengah, sel darah putih, trombosit juga ada di situ, yang di bawah sel darah merah. Jadi kalau didiamin ya seperti lama-lama sel darah merah dia akan membeku, jadi bekuan darah. Yang kuning-kuning itu adalah tetap aja plasma. Jadi kalau kita luka kan kadang-kadang luka berdarah. Kalau berdarahnya udah stop, kan masih ada kuning-kuning tuh yang terjadi koreng. Kalau koreng, nah itu plasma. Nah, jadi seperti itu. Tidak ada inti selnya, Franky. Makanya kalau kita periksa DNA, saya periksa DNA, saya dapetin DNA itu dari bagian yang putih tadi. Sel darah putih sama keping darah atau trombosit. Trombosit sama sel darah putih, itulah yang punya inti sel. Itulah yang ada DNA-nya. Bagian yang merahnya itu nggak ada. Di plasmanya juga tidak ada. Itu pasti. Berapa persen sih bagian sel darah putihnya nih, Dok? Kalau kita misalnya ambillah 10 mililiter nih, Dok ya. Nih ya, ada aturannya, Franky. Nah, itu. Darah separohnya plasma, separohnya sel darah. Jadi 50-50 tuh. Nah, kalau sel darah merah itu jumlahnya sel darah merah orang itu jutaan, Franky. Jutaan, biasanya sekian juta sel. Kalau darah putih antara 5.000 sampai 10.000 per mikroliter. Tapi lucu juga dia sel tapi nggak punya inti selnya, Dok ya? Nggak ada. Kalau sel-sel lain kan ada, Dok ya biasanya. Ada, semua sel di badan kita ada inti selnya kecuali sel darah merah. Maka kalau ditanya pertanyaannya, sel apakah yang tidak punya DNA? Sel darah merah. Oh, darah merah. Itu loh. Tapi, Dok, ini darah ya, saya agak melenceng sedikit, Dok. Kan ada darah
yang bening warnanya kalau hewan-hewan dok ya. Itu merah itu kenapa dia jadi merah gitu? Karena sel darah merah itu mempunyai hemoglobin. Hemoglobin itu zat merah darah. Zat merah itu darah. yang membuat dia warnanya jadi merah. Jadi hemoglobin itu adalah zat yang bisa ngikat oksigen. Hewan-hewan apa aja dok yang punya hemoglobin banyak? Waduh, nggak tahu. Saya kan bukan dokter hewan. Oh iya. Saya tidak tahu. Karena saya cuma tahu manusia. Tapi yang jelas tugasnya sel darah jadi zat warna merah itu, hemoglobin itu adalah mengikat oksigen. Nah, ini yang saya mau ngomong gini dok. Si nyamuk itu kan darahnya kan bening ya dok ya, kalau nggak salah darah aslinya dok ya. Nyamuk. Ya. Tapi orang tuh selalu bilang apa? Nyamuk itu sel darahnya merah juga. Dia belum tahu tuh kalau kita ditepok yang darah. Keluar kita bilang darah itu darah dari lambung, darah kita yang ada di lambung. Nah, itu dia. Nah, dok. Nah, ini kan kita ngomongin darah nih, dok. Darahnya bukannya lagunya Bang Oma Irama nih, darah muda, tapi darah yang benar-benar. Si darah ini kan kita manusia itu dibagi sama 4 golongan darah kalau nggak salah, dok ya. Cuma satu dari sekian banyak golongan darah. Itu namanya golongan darah ABO yang kamu ngomongin tuh. Oh. Golongan darah tuh ada 9 atau 10 banyak, Frankie. Ini salah satu cara mengkelompokkannya dengan golongan darah ABO. Ya. Padahal ada banyak cara kelompokan darah lainnya. Ya. Ada 9 tadi dokter sebutin. Ya. Tapi yang paling sering disebut adalah ABO sama resus, Frankie. Nah, boleh dok? Saya juga pengen tahu tuh, dok. Nah, ABO itu jadi gini. Darah itu ya sebenarnya dia punya protein yang umum ya. Dia punya cabang-cabang. Ada yang cabangnya A, ada yang cabangnya B. Kalau dia punya cabang B, ini yang intinya ya, protein ada cabang B, cabangnya A, namanya golongan darah A. Ada cabang yang B, golongan darah B. Kalau dia punya dua-dua cabang, golongan darah AB. Kalau nggak ada, itu berarti golongan darah O. Gampang begitu. Nah, jadi aturan umumnya adalah ya tergantung dia cabangnya itu. Nah, itu diatur sama apa? DNA. DNA mengatur sehingga orang ada yang golongan darahnya A, karena dia punya cabang yang A, ada yang golongan darah B, ada yang punya dua-dua AB. Tapi kalau nggak punya dua-dua namanya golongan darah O. Jadi makanya itulah 4 golongan. Nah, si golongan darah tadi dokter sebutin kan golongan darah ABO. Ada lagi yang dokter bilang resus. Nah, resus itu apa? Misalnya kan kamu pernah tahu nggak apa yang kamu tahu soal resus? Yaitu biasanya kalau orang golongan darah AB itu ditanya AB-nya resus positif apa resus negatif. Nah, itu kita masuk ke golongan darah yang kedua. Resus. Resus itu adalah nama monyet, Frankie. Makacus resus. Pernah ingat gak sama waktu kita ngomong soal primata? Si Ati. Itu kan ada yang namanya monyet ya, bukan kera ya. Monyet yang dipakai buat penelitian kedokteran. Nah, namanya Makacus, makaka. Ya. Nah, salah satu spesiesnya adalah Makacus resus. Itu nama spesies. Nah, si Makacus resus itu ternyata punya kemiripan sama kita dalam hal golongan darah ABO-nya. Dia sama kita sama punya golongan darah ABO. Nah, jadi kalau darah kita dicampur sama darahnya si monyet tadi, menggumpal, itu berarti resus positif. Menggumpal itu ciri khas dari apa tuh, dok, sebenarnya? Artinya kita sama dia golongannya sama. Oh, Sama. nyampur tuh, dok, maksudnya? Ya, artinya DNA kita deket-deket sama dia gitu loh. Ya. Dia campur, dia menggumpal karena cocok. Oh. Ya sama aja kalau kita ngobrol, kalau cocok kan kita jadi akrab gitu loh. Yeah. Nah, kalau dia nggak mengumpal namanya resus negatif. Nah, sayangnya di seluruh dunia kebanyakan orang resusnya positif. Artinya kita deket sama si Makacus itu. Kalau yang resus negatif itu orang-orang bule biasanya itu rada jauh dari monyet. Oh. Jadi resus negatif. Terus apa kepentingannya? Kepentingannya kalau saya punya resus positif, saya hanya bisa ditransfusi sama yang resusnya sama. Kalau resusnya beda, ya nggak cocok, nanti bisa menggumpal, bisa mati, transfusinya nggak berhasil gitu. Tuh. Makanya kalau orang yang resus negatif harus ditransfusi dengan orang yang resus negatif. Nah, itu udah 2 golongan darah nih, dok. ABO sama si resus.
Yang lainnya itu jarang orang pakai, Dok ya? Jarang dipakai. MNS, Kel, Davi, Lewis, apa segala macam, banyak sekali, Frankie. Tapi buat apa dia bikin nih, Dok ya, golongan darah model-model Ya karena kayak gitu? kalau golongan darahnya itu kagak cocok, dia bisa menggumpal, Frankie. Maksud saya, orang kok udah bikin golongan darah ABO dan itu bisa istilahnya udah proven lah ya dipakai kemana-mana, masih ada orang capek-capek lagi bikin Loh, dia golongan bikin darah. golongan darah gitu, dia bisa jadi dokter, Frankie. Bisa jadi dokter, jadi profesor, nemuin golongan darah. Oh, gitu, Dok ya? Jadi biarin aja lah dia dapat. Saya gelar. kemarin tadi saya nemuin golongan darah nggak jadi profesor, Dok. Ya kan, cuman ketemu doang, Dok. Gitu. Itu masalahnya dipakai juga yang gituan buat menentukan nih keturunan dia apa enggak lah, Frankie. Buat dari ini bapaknya apa bukan, itu dari gituan golongan darah juga. Jadi ya mungkin faktor-faktor minor yang masih nggak apa namanya bentuk pelengkap si ABO tadi kali, Dok ya. Iya. Dok, ini kan tadi kan kalau yang saya sebut tadi di awal itu kan golongan darah biru itu kan cuman lelucon belaka doang, Dok ya. Iya. Nggak ada ya, Dok ya, golongan darah biru, Dok ya. Mana ada, semuanya merah darahnya. Oh. Nah, kalau misalkan kita bicara nih, Dok, katanya darah itu ada umurnya, Dok. Iya. Sebentar, sebelum saya itu diproduksinya dulu, Dok. Di mana, Dok, darah itu, Dok? Darahnya ini diproduksi di sumsum tulang. Sumsum tulang belakang? Sumsum tulang tuh ada bakal darah, bibit darah. Bibit darah putih, bibit darah keping darah, trombosit, bibit darah putih, darah merah, semua ada di situ. Nah, dari situ diproduksi, kalau dia udah matang, baru dilempar ke sirkulasi. Sumsum tulang mana aja tuh, Dok? Semua tulang. Semua tulang di dalamnya tuh dibentuknya di situ. Nah, tapi tunggu matang. Kalau udah matang, baru dibuang ke darah. Semua hewan dibentuknya di situ? Iya. Nah, sekarang, begitu dia dilempar ke darah, dia hanya bertahan 120 hari, Frankie. 120 hari dia mati, jadi dihancurin, jadilah cairan pedu itu loh, yang kuning-kuning itu. Otomatis hancur tuh, Dok? Hancur. Makanya kalau darah itu selalu terbentuk darah baru. Terus darah baru setiap 120 hari. Itu berganti dengan sendirinya. Itu sebabnya kalau orang yang donor darah, habis donor darah, sebelum 4 bulan, terus 120 hari bagi 30, 4 bulan? 4 bulan. Saya pernah salah tuh, Dok. Sebelum 4 bulan, ya nggak boleh transfusi lagi, karena lama-lama darahnya bisa habis, Frankie. Karena kalau setelah 120 hari, dia darahnya udah terbentuk lagi, jadi udah boleh dipanen lagi gitu loh. Oh, gitu. Udah cukup lah, Dok ya. Dia punya nah, itu sebabnya kalau saya sendiri, kalau periksa DNA, mau periksa DNA, pertanyaan yang selalu saya tanya, saya mau periksa DNA, kamu sudah ditransfusi nggak dalam 4 bulan terakhir? Kalau dia bilang, udah transfusi, saya bilang, tunggu. Lewat 4 bulan baru saya periksa DNA-nya. Artinya tercampur. Karena kecampur lah, darah yang masuk kan darah putih juga masuk. Trombosit juga masuk. Nah, kalau saya periksa nanti ada DNA orang lain yang saya dapatkan itu. Nah, si sumsum tadi kan dokter bilang kan dia produksi terus-menerus darah atau bakal darah, Dok ya? Bisa oversupply nggak, Dok? Bisa. Kalau dia produksi kebanyakan, dia lempar kebanyakan ke darah, itulah yang namanya leukemia, Frankie. Leukemia? Leukemia itu dia produksi sel darah putih kebanyakan. Jadi ketemu sel darah putih yang muda-muda ketemu di dalam sirkulasi kita, diperiksa, sel darah putihnya yang belum matang udah dikeluarin semua. Orang normal kan sel darah putih paling 5.000 sampai 10.000 kan? Ya. Dia misalnya ada 100.000, 200.000. Oh, banyak banget loh, itu leukemia. Kalau darah merah, oversupply mungkin nggak? Ada, namanya polycythemia vera. Darah bisa mampet semua, Frankie, karena kok terlalu kental. Orang yang begitu susah. HB kita kan paling 12 sampai 14 kan? Ya. Dia HB-nya 16, 17. Itu resiko stroke, Frankie. Mampet di sini, di jantung, serangan jantung. Kebanyakan HB tuh, Dok ya? Iya, HB-nya kebanyakan. Sel darah merah kebanyakan, eritrosit. Sel darah putih kebanyakan, leukemia. Kalau darah merah kebanyakan kayak gitu. Nah, terus itu diobatin masih bisa? Bisa diobatin, ada obatnya lah. Kalau itu urusan dokter darah tuh, dokter penyakit dalam yang ngurusin darah tuh dokter darah. Iya, sekarang dokter darah juga ada lagi, Dok ya? Spesialis darah ya? Ada Saya spesialis. waktu kemarin jadi tahu tuh ada spesialis darah. Hematologi namanya, ahli hematologi. Jadi udah penyakit dalam, mendalami lagi khusus darah. Dia belajar soal leukemia, talasemia, apa yang gitu-gitulah soal darah.
Dok, kalau darah ini sekarang itu kan dokter pernah bilang kalau nggak salah 5 liter dok ya di dalam Gini, badan. kalau orang laki-laki Dewasa. antara 4,5 sampai 5 liter. Kalau perempuan 3,5 sampai 4,5 liter. Batas Perempuan lebih dikit. batas minimum tuh kalau kita kehilangan sampai separuh darahnya itu. Enggak, jangan separuh, 20% aja orang udah bisa kolaps lagi. 20% maksimal kalau ke berdarah. Makanya kalau kasus misalnya ada orang perdarahan itu masih cepat-cepat diganti cairannya. Karena kalau nggak jadi kental juga kan cairannya dengan cara ditransfusi, diinfus. Kalau diinfus nanti darah itu dihasilkan oleh sumsum tulang, lama-lama jadi balik lagi. Tapi kalau mau cepat menggantikannya ya diganti sama darah lagi. Nah, si darah tadi dok kan dokter bilang bisa over, bisa juga nggak over. Tapi kita ada obat nggak yang mempercepat supaya sumsum itu bisa produksinya lebih ngebut? Loh bisa, makanya kalau kamu anemia dikasih obat penambah darah itu loh yang kamu bilang tonic umbayar atau apalah. Saya nggak minum tonic umbayar, itu mah dulu dok. Dulu minumnya Engran. Yang nggak laku kata ada dokter. liver beflex segala macam. Itu ada macam-macam. Jadi orang tuh dikasih suplemen yang mengandung zat besi. Karena untuk membentuk sel darah itu zat besi komponennya. Dikasih zat besi banyak-banyak. Tapi komponen lain adalah vitamin B kompleks. Minum B kompleks sampai produksi darahnya lebih. Jadi vitamin tambah darah. Kalau orang mau lagi hamil, sama dokter dikasih penambah darah. Kalau tonic umbayar mah temporary. Kasusnya lucu dok. Apaan? Saya punya burung merpati. Begini terus kayak orang kurang darah. Di rumah karena memang saya dulu juga termasuk orang yang kurang darah, ada disediain selalu tonic umbayar. Iya. Saya suntikin tuh ke burung merpatinya. Terus mati. Saya nggak tahu, saya pikir kan dikasih tonic umbayar bisa segar lagi kayak saya gitu dok. Ini mati beneran. Jadi si darah merah tadi itu istilahnya di booster dok ya. Iya. Pakai zat penambah darah tadi. Iya. Terutama yang mengandung vitamin. zat besi. Zat besi. Pinter juga orang ya. Jadi artinya supaya bisa gini-gini gitu ditambahin macam-macam supaya orang bisa langsung dapat produksi darah. lebih cepat. Tapi paling cepat produksinya itu adalah dengan cara ditransfusi. Transfusi artinya ditambahin darah. Cuman kalau tambahin darah golongannya kagak cocok, bisa menggumpal, bisa mati, Frankie. Transfusi darah resikonya mati kalau nggak cocok. Tapi ada satu, Tuhan tuh sudah paling baik. Tuhan tuh bikin bahwa namanya golongan darah O yang tidak ada cabangnya itu, dia itu bisa ditambahin ke semua golongan darah tuh tanpa bikin efek samping. Itu kenapa tuh bisa begitu? Ya Tuhan tanya Tuhan lah, jangan nanya saya, mana saya tahu. Jadi dia golongan O itu kalau dikasih ke golongan A, golongan B, AB sih bisa oke semua. Gitu. Berarti ntar malam saya tanya dok. Saya mau doa sama Tuhan gitu dok. Itu kalau O. Tapi kalau yang jadi O itu bisa diberikan pada siapapun. Dok, tapi kan katanya dok, kalau O bisa kemana aja? Kalau A, sisi AB itu kan donor resipien. Bisa terima dari mana aja dok? Katanya dok. Iya. Dari A boleh, dari B boleh. Iya. Ya AB bisa terima. Jadi dia itu padahal egois. Dia punya cabangnya, dia komplit gitu kan. Dia egois, dia bisa terima siapapun. Tapi kalau dermawan, iya, bisa dikasih ke siapapun. Tapi yang terbaik tetap yang golongan darahnya sama, Frankie. Sekarang kalau kita bicara di dunia nih dok, golongan darah yang paling banyak itu golongan apa dok? A. Yang paling banyak golongan darah? Lo enggak, rata-rata sih yang dari 4 itu dok. Dari 4 ABO itu. Yang O sebenarnya yang paling banyak. Tapi relatif sama-sama rata-rata lah. Tapi ini kalau di dunia klinik ada cerita-cerita katanya kalau golongan darah B katanya keren, katanya B lebih bagus lah, macam-macam gitu. Nggak, bahkan itu kalau yang itu ada yang bikin buku tuh golongan darah ini sifatnya kayak begini. Terus cocoknya makannya ini, yang ini nggak boleh gitu-gitu. Lah saya sih nggak tahu, saya nggak. Itu saya mau tanya sama dokter. Nggak tahu dasarnya apa nih. Iya. Jadi itu nggak bisa dipercaya dari segi medisnya tuh dok ya? Nggak, pokoknya kalau lebih tepat saya bilang saya kagak ngerti bagaimana itu asal-uasalnya kok bisa kayak gitu. Nggak, tadinya saya pikir karena yang kayak begitu tuh siapa tahu ada risetnya juga bahwa kalau golongan darah O tuh enggak, pasti kalau mereka punya teori itu mereka sudah lakukan penelitian barangkali ya.
Tapi saya sendiri nggak belum pernah baca soal begituan kan. Apa dasarnya jadi kayak gitu? Nah, masing-masing golongan darah A, B, AB dan O ini ada nggak kelemahan-kelemahannya dok? Kalau misalkan golongan darah A tuh biasanya rentan terhadap penyakit apa atau? Oh enggak, kita nggak pernah ada yang gitu-gituan begini. Nggak pernah dihubung-hubungan ke sana. Nggak pernah dok ya? Ada Nggak. penelitian bahwa golongan darah yang ini sifatnya superior gitu kan? Nggak. Nah, tapi dok, ini yang lucu nih dok. Yang lucu buat saya tuh gini, kalau bapaknya golongan darah A, ibunya golongan darah B, anaknya kemungkinan bisa golongan darah apa aja dok? Begini ya, untuk ngerti itu sih gampang Frankie. Kamu tinggal bikin aja ini ya. Matriks. Saya cuma kasih tahu gini ya. Kalau A itu bisa dia golongan darah tuh selalu ada 2 angka. Ya. 2 huruf. Ya. A itu bisa Besar. AA, bisa AO. Hmm. B bisa AB, bisa BB, bisa BO. Hmm. Nah, sekarang contoh. AO sama BO. A sama B kan berarti kan. Kalau dikawinin bisa jadi AB, yang A-nya sama O jadi A, B sama O jadi B. Bikin matriks ya dok ya. Ya. Hmm. Tapi kalau AA sama BB jadinya cuma AB doang, Frankie. Hmm. Gitu. Ya, jadi itu aja. Jadi A itu mesti dibagi 2 antara AA sama AB. Nah, sekarang yang nggak mungkin apa? Misalnya AB sama O. Kan sini BO sama AO. Kalau AB kan nggak mungkin karena di sini kan nggak ada A, nggak ada B kan. Jadi kalau anaknya AB itu berarti anak orang lain. Itu perlu ke dokter kalau yang kayak gitu dok. Harus diselidiki DNA siapa. Lo nggak usah, justru kalau menurut saya bukan. Nggak usah periksa DNA, Frankie. Kalau ininya AB, ininya O, anaknya AB, udah jelas bukan anaknya lah. Nggak mungkin itu bisa itu punya alasannya anak ke dokter itu kan. buat alasan tuh. Ya justru itu. Jadi kan anak-anak itu artinya kan bisa ke detect dari golongan darah. Golongan darah itu seperti tuanya. kayak screening lah. Screening awal. Kalau ini mungkin gitu, misalnya A sama B, kok anaknya bisa jadi O? Bisa aja, ini A-nya berarti AO. Ininya BO, O sama O ketemu bisa jadi AB O, juga kan? bisa kan dok? Iya bisa. Tapi kalau A, B dengan O cuma 2, B sendiri atau O sendiri kan dok ya? Nah, kalau misalkan si golongan-golongan darah kayak gini nih dok, itu kan tadi dokter bilang nggak ada superioritasnya satu sama lain dok. Nah, kenapa kalau misalkan si O ini kemudian kok bisa dia nerima kayak gitu aja? Tadi dokter bilang tanya sama Tuhan ya. Kalau misalkan si bercampurnya kayak gitu tuh, itu otomatis nyampurnya kayak gitu tuh, apakah karena memang dia sifatnya bisa berteman atau apalagi atau tanya sama Tuhan lagi nih dok? Ya paling gampangnya pokoknya dia bisa berteman lah, dia CS-an kalau gini nggak kenapa-napa gitu loh. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang orang tanya dari si yang memberikan komen. Transfusi darah nih dok, hal yang buat saya paling ngeri. Tahu nggak kenapa dok? Kenapa? Saya kalau transfusi darah, saya kan nggak tahan ngeliat darah. Ya, jangan dilihat lah. Nah, pakai tutup mata aja lah lagi. Terus nggak tahan juga ngeliat disuntik, takut sendiri. Jadi ada satu cerita lucu. Satu kali ada teman saya sekarang udah almarhum, itu cuci darah. Ya. Saya nengokin lah ke Bogor. Nengokin ke Bogor karena dia menderita ginjal cukup parah. Saya nggak sadar, saya liatin aja. Saya liatin tuh kan nggak ada darah keluar, cuma darah dari selang-selang gitu. Tahu nggak apa yang terjadi dok? Si susternya bilang, Pak, Bapak yang itu Bapak duduk aja deh. Kenapa? Muka Bapak udah pucat. Jadi saya baru sadar, emang saya tuh mau dibohongin kayak gimana, fisik saya udah bereaksi sendiri. Padahal itu cuma bayangan kamu aja. Padahal yang merah-merah itu belum tentu darah, Frankie. Nah itu dia. Bisa aja sirup kan? Apa dok? Sirup Oh marjan. iya. Itu kalau di film dok. Kalau di film tuh saus tomat katanya dok. Nah sekarang transfusi darah ini dok. Seseorang transfusi darah itu ada batasan umurnya dok? Umur berapa sampai umur berapa? Dari bayi sampai orang dewasa sampai udah tua sekali juga boleh ditransfusi darah. Tapi katanya cuman sebelum ditransfusi darah tuh harus di matching dulu, Frankie.
Karena kalau udah kandung masuk, dia nggak cocok, orangnya bisa demam, bisa meninggal. Sorry, saya salah ngomong, Dok. Donor darah, Dok. Donor darah ada batasan umurnya nggak, Dok? Bukan transfusi, donor. Biasanya sih harus dewasa, nggak anak-anak. Karena anak-anak kan darahnya terlalu sedikit. Satu. Yang kedua, orangnya nggak boleh terlalu kurus. Ada batasan sih kalau nggak salah berapa, 60 kilo atau apa? 40 kilo. 40. Jadi si Miko boleh tuh, Dok. Miko 40 kilo lebih. Jadi itu ininya, Frankie. Jadi soal berat. Cuma kalau orang yang beratnya kecil, itu darahnya juga sedikit, bahaya. Dan sekali kalau donor darah, itu kan paling sedikit 250 cc. Sekantong tuh, Dok, ya? Sekantong. 250. Kalau yang gede, 350. Nah, darah itu yang diambil itu namanya whole blood. Whole blood, jadi darah keseluruhan. Kadang-kadang di PMI, itu dipisah-pisah lagi. Diambil misalnya trombositnya doang. Atau sel darahnya doang. Kalau sel darah doang itu packed cell namanya. Itu ada kegunaannya, misal kalau orang perdarahan tapi sebenarnya cairannya cukup, dia kurang darah selnya doang, jadi selnya doang yang dimasukin. Nah, kalau orang misalnya demam berdarah yang kurang trombositnya doang, nggak perlu yang lain, maka trombositnya doang yang dimasukin. Nah, Dok, katanya sekarang ada batasan umurnya juga, di atas 60 nggak boleh lagi, Dok. Kecuali yang sudah biasa melakukan donor darah. Karena dia itu kalau nggak biasa itu bisa mempengaruhi kesehatannya dia. Dan satu lagi juga, dia nggak boleh menderita penyakit. Beberapa penyakit nggak boleh, Frankie. Misalnya orang kencing manis, diabetes dimasukin, nanti orangnya juga jadi ikut kebanyakan gula nanti. Tuh, orang yang kena hepatitis, karena dia nulari penyakit kan, HIV apa segala. Jadi biasanya mereka ditanya. Kalau enggak juga mereka screening juga. Nah, kemarin tuh waktu saya ada berurusan dengan pihak PMI ya, itu dia bilang katanya darah tersebut juga mengalami proses, Dok. Tidak bisa langsung dari donor kepada yang menerima tadi. Itu prosesnya diapain aja, dokter? Sekarang yang pertama kali sebelum kamu donor, apa yang dilakukan sama dia? Diambil darah kamu. Oh iya, tensi. Habis setelah tensi normal, kalau tensi kamu terlalu tinggi atau itu dia juga nggak mau ngambil. Reject lah itu. Tinggi badan, berat badan ya. Terus kemudian ditetesin darah kamu. Terus kalau darah kamu langsung tenggelam, itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh, dia ngambang-ngambang, berarti mungkin HB kamu kurang. Jadi ada itu screening. Kalau setelah diambil darah, ditetesin kemana, Dok? Air doang. Air biasa nih. Kan sebenarnya kalau namanya darah kan pasti dia lebih kental dong itu. Iya, harusnya. Kalau dia ngambang-ngambang, makanya pasti darah kamu ada kelainan, dia nggak diambil. Habis diperiksa, kamu dicek hepatitis sama hepatitis, HIV segala macam. Supaya apa? Supaya kalau dimasukin ke orang itu dia orang nggak kena ketularan. Kan nanti tanggung jawabnya kan di PMI. Saya nggak hepatitis, toto jadi hepatitis. Nggak HIV jadi HIV gara-gara itu. Kalau COVID bisa ditularin lewat darah nggak sih, Dok? Enggak ya? Enggak lah. Dia kan COVID kan nempelnya di hidung. Cuman kalau penyakit kelamin banyaknya lewat darah, Dok ya? Ya pokoknya penyakit yang ada di darah itu nggak boleh. Nah itu di screening. Tapi masalahnya screening itu ya biayanya juga besar. Nah makanya kalau ditanya, ada orang nanya ke saya, Dok, sebenarnya orang tuh kalau itu PMI itu untung besar ya. Untung kenapa? Saya bilang, orang donor darah cuma dikasih Indomie sama Milo doang, sama telur paling. Waktu saya mau ngambil darah buat keperluan itu saya disuruh bayar. Berarti kan PMI ngambil untung. Saya bilang tidak. Karena kenapa? Proses untuk sampai bisa dipakai ini darah itu juga perlu biaya kan. Nggak, sebenarnya sih kalau harga normal dari PMI-nya sih nggak mahal, Dok. Ya enggak. Nyampe rumah sakit lain itu baru tuh harganya beda tuh, Dok. Iya, lain urusan. Tapi kan maksudnya waktu dari donor itu diambil darahnya kan ada pegawainya, ada ambulannya, ada segala macam, memang ada bagnya, kantongnya, terus apa, udah gitu dites lagi kan, dites ini ada hepatitis kan segala macam, itu kan semua biaya semua.
Jadi selama dia tidak mengambil keuntungan yang sangat berlebihan, yang berlebihan di situ itu bukan jual beli. Saya sih kalau ngelihat kayak gitu dok, PMI harusnya sih memang lembaga yang bagus dok, karena istilahnya saya nggak ngelihat satu bisnis di sana ya. Iya memang. Kecuali setelah keluar dari PMI itu baru tuh mungkin ada tapi lain. Ada beberapa negara itu yang orang itu memang dijualnya itu memang diuntungkan, Frankie. Jadi ada orang ya yang saya pernah dengar di suatu negara, dia datang ke sana, dia darahnya jual darah, dia ambil, dia donor sekian, dia dapat sekian uang. Saya pernah dengar tuh dok, kalau nggak salah itu kasusnya di negara dekat-dekat kita, Asia Tengah, kalau nggak salah ya. Nah yang kayak begitu itu namanya benar-benar dia menjual. Jadi orang-orang miskin datang ke palang merahnya itu untuk menjual darah. Dan kadang-kadang sangat menyedihkan tuh dok, orang tersebut menjual darahnya di dalam kurun waktu yang belum diperbolehkan untuk jual lagi dok. Nah ya itu dia. Ya, jadi kalau di sini sih enggak lah, itu ini. Cuman yang satu hal yang barangkali harus dihimbau, kalau orang sehat sebenarnya yang namanya donor darah itu bagus apa enggak sih? Menurut kamu? Kalau saya, ini untuk siapanya dok, bagus enggaknya dok? Ya buat yang nggak donor dong. Buat yang nggak donor. Oh, tadi saya berpikir cuma dari... Kalau buat orang yang nerima sih jelas ya menguntungkan dong. Bagus dong. Buat yang donor. Buat yang donor. Supaya orang terdorong untuk donor. Saya belaga pinter dulu dok ya. Dok ya, ntar kalau salah dokter baru betulin. Bagus dok. Karena apa? Karena katanya nih dok, yang saya tahu sih dari teman-teman yang suka donor dok, pertama dia bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Kan sekali donor darah tuh ngegeng dok. Ya. Ya kan? Ini alumni 8, kita 83 nih, yuk hari Rabu tanggal 5 donor darah. Ngumpul tuh, bagus kan tuh dok. Yeah. Kedua, setelah donor darah, anak-anak SMA Negeri 8 pada makan-makan ke sana sini, ada bosnya lagi dok. Nah itu. Terus ketiga, katanya jadi lebih sehat. Nah, soal lebih sehatnya saya belum tahu karena saya nggak pernah donor darah. Lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena dengan darah kita keluarkan kan berarti otomatis tubuh mengalami anemia ringan. Maka tubuh itu memaksa untuk membentuk sel darah lebih banyak. Maka darah kita digantikan dengan darah baru semua, Frankie. Paling sedikit menggantikan yang dikeluarkan itu. Jadi produksi darah kita diganti dengan darah baru, sama seperti kamu punya pegawai. Ini pegawai yang udah capek-capek suruh istirahat gitu kan, refresh gitu loh. Dok, tadi dokter bilang kita keluarkan darah. Kan itu kita keluarkan darahnya kan melewati selang nih dok. Kalau nih dok ya, ini pertanyaan goblok dan tolol. Kalau kita keluarkannya di sini, kita biarin ngucur gitu, terus kemudian dimasukin ke itu, beda nggak dok proses tersebut dengan donor darah yang biasa? Bisa dipakai nggak hasilnya dok? Masalahnya bukan soal bisa nggak bisa sih bisa, teman. Kalau pada waktu seperti itu kalau nggak pakai selang, itu kan bisa tidak steril, Frankie. Kalau ini kan ditusuk langsung dari situ langsung masuk dan keluar, itu steril. Yang jelas karena selangnya itu selang steril kan, baru kan. Terus ada lagi dok, saya nonton di film. Nih karena kebanyakan nonton film dok. Dia dalam keadaan emergensi melakukan transfusi darah man to man. Diambil. Oh boleh, nggak ada masalah. Boleh tuh dok ya? Nggak ada masalah, tapi sejauh dia yakin bahwa darah dia sama darah itu cocok. Darah. Darahnya sama A misalnya. Resusnya pun sama gitu loh. Nah dok, tadi kan karena saya cuman setaunya itu karena lewat grup teman-teman yang donor darah. Sebenarnya tuh keuntungan donor darah tuh apa dok? Buat yang donor. Buat yang donor, dia darahnya jadi darahnya jadi baru darahnya, lebih segar. Baru terus gitu. Iya, darahnya baru. Karena dengan dia dikeluarkan gitu, secara relatif dia kekurangan darah, maka tubuh menghasilkan darah lebih banyak. Apa akibatnya kalau kita donor darah lebih dari 250 ml? Nggak ada masalah, sampai 350 no problem, sejauh itu memang berat badannya mencukupi dan dia sehat. Kalau dia bisa sampai 1 liter nggak mungkin lah dok ya? Atau 500 mili dok? Nggak ada. 500 mili nggak boleh? 350 paling tinggi. Oh oke. Jadi... Ya itulah adalah batasannya segitu. Kalau lebih dari itu kan bahaya buat yang si donor. Itu batasannya di 200 sampai 300. Tergantung si sampai 350. Berat badan orangnya. Kan biasanya ditanya, mau yang kecil atau yang gede pak? Gitu loh. Kayak gitu.
Yang gede 350 gitu. Kalau badannya gede ya 350 lah gitu. Saya yang kayak gini nggak bisa ngomong, Dok. Hah? Saya nggak pernah donor darah, jadi saya nggak tahu. Enggak, satu lagi keuntungannya yang buat donor darah, dia dapat plakat, Frankie. Kalau udah donor sekian kali gitu dikasih, kan kadang-kadang dapat pin gitu loh. Kasih pin dari PMI. Tapi yang jelas yang keuntungan yang utamanya adalah dia beramal, Frankie. Itu adalah amal jariah yang akan dicatat sama Tuhan. Ada berapa orang yang mungkin sudah tertolong nyawanya gara-gara kita mendonorkan darah gitu loh. Tapi sebelum dicatat sama Tuhan tahu, dokter tahu dicatat sama siapa, Dok? Tukang itu yang nyatet sama PMI, Dok. Nah, tapi mereka catatannya hebat loh, Frankie. Kadang-kadang kita donor ya, kita udah sering donor gitu, kita cuma dikasih aja nama gitu, itu tahu-tahu tercatat lah di sana. Jadi kita kalau seandainya kita berapa kali donor tapi nggak tercatat, kita nggak bawa kartunya, nanti one day kita datang aja ke PMI ini gini bisa tercatat tuh kita donor di sini gitu loh. Ada satu hal yang saya perhatikan walaupun saya nggak pernah donor, Dok, karena saya memang ada kondisi yang tidak membolehkan saya donor. Itu waktu donor itu, Dok, seringkali si kantongnya tuh di koplak gitu. Apa sih, Dok, namanya itu? Diaduk. Di begini tuh. Tahu nggak buat apa? Nah, itu yang saya mau nanya sama dokter. Kalau udah tahu mah nggak nanya nih, Dok. Itu darah itu kalau didiamin dia membeku. Nah, di dalam kantongnya itu ada zat anti pembekuan darah. Dikocok itu supaya dia merata sehingga darah ini tidak beku, tetap mencair semua gitu loh. Itu nama zatnya apa, Dok? Antikoagulan. Antikoagulan. Ya, anti pembekuan darah. Itu yang dipunyain sama si lintah. Lintah juga punya. Iya, lintah juga sama. Nyamuk, ya, Dok ya. Jadi itu antikoagulan itu. Iya, supaya dia nggak membeku. Kalau dia membeku kan nggak bisa ditransfusi ke orang lain, Frankie. Itu bahan kimia bukan, Dok? Iya. Nah, kalau bahan kimia dicampur sama si darah, ya enggak, memangnya dia tugasnya itu, fungsinya si antikoagulan itu adalah memang dia bahan yang bisa membuat darahnya jadi nggak beku, nggak mengumpal. Nggak mengumpal. Kalau mengumpal kan bahaya buat yang dapat darahnya. Kalau antikoagulan itu sama nggak sama kayak askardia gitu, Dok? Kan buat ngencerin darah. Oh, dia ngencerin darah. Bukan, ini antikoagulan memang buat supaya dia darahnya nggak beku. Oh, jadi fungsinya di koplak itu supaya dia rata nyampur. Iya. Jangan sampai di sini nggak beku, sini beku gitu lah. Kalau dicampur gitu kan itu memang buat bisa meratakan 350 atau 250 gitu loh. Nah, Dok, ini ada setelah tadi kita ngomong masalah transfusi, kan dijaga. Itu suhu normalnya tuh berapa, Dok? Yang bagusnya buat supaya darah itu tetap dalam keadaan bagus. Kalau dibilang yang suhu yang paling bagus dalam keadaan bagus itu adalah refrigerator. Nggak boleh di freezer. Refrigerator bukan di bawah. Di freezer. Di bawah itu sekitar 10 derajat lah. Tempat naruh buah lah ya. Ya, 10 derajat lah, 4 sampai 10 sekitar itu. Sekitar situ. Kalau sampai dia membeku, masih kan kalau tidak layak ditransfusi, Frankie. Nggak bisa dipakai. Apapun nggak bisa dipakai hasilnya itu, Dok. Jadi artinya gini, kan saya coba mengandai-andai, Dok. Tadi dokter bilang ada plasma, ada eritrosit, ada leukosit. Ada satu lagi trombosit. Trombosit, ada 4. Kalau kita taruh di freezer, kan dia beku. Nah, kalau setelah beku, cairin lagi, di frozen, dicairin lagi. Bisa jadi sel-selnya bisa pecah-pecah semua, Frankie. Termasuk si plasmanya. Oh enggak, plasma kan cairan. Nah, maksud saya apakah plasmanya ini bisa tetap dipakai apa enggak gitu. Kalau bisa dipakai kan lumayan, Dok. Plasmanya sih bisa lah. Itu plasma itu yang dipakai itu, Dok. Kalau pernah tahu nggak yang waktu di COVID kemarin iya, itu plasma konvalesen. Jadi kalau antibodi itu ada di dalam plasma itu loh, Frankie. Jadi orang donor, plasmanya diambil, di dalam itu ada antibodinya tuh, antibodi terhadap COVID itu. Nah, kesana arah pertanyaan saya, Dok. Jadi kalau misalkan kita mau ngoper si plasma konvalesen tadi, Dok, kan kita bisa bekuin, kita bisa bawa kemana aja. Oh, bisa. Tapi boleh, biasanya, Dok, ya? Itu prosesnya di awal. Begitu transfusi diambil, itu dipisahin di awal itu. Jadi ini trombosit sendiri, ini sel darah merah sendiri, ini apa gitu. Termasuk ini plasma sendiri. Gitu. Bukannya secara diam dia dibiarin dia membeku gitu. Bukan. Oh, jadi artinya sejak awal dipecah dulu itu kepada bagian-bagiannya. Soalnya kalau enggak, sel darah kalau dia pecah, dia akan nyampur nanti membuat plasmanya jadi merah, rusak ya. Rusak. Ada cemaran. Kalau di luar plasmanya itu otomatis sudah susah dipakai lagi deh, Dok ya. Iya. Nah, Dok,
seumpama nih dok, tanpa sengaja, kemudian dilakukan suatu transfusi yang berbeda golongan darah dok. Oh, orangnya demam pasti, menggigil, demam, dan bisa shock, bisa meninggal, Frankie. Itu nanti bisa timbul alergi. Dan kadang-kadang kalau itu sampai terjadi, kalau diketahui segera, itu mungkin dia harus exchange transfusion. Jadi darah yang udah masuk dikeluarin semua, dimasukin darah baru sama sekali. 5 liternya Lah iya, ganti. apa exchange. Nah, kalau sampai kemudian, ini kan pekerjaan dokter nih dok. Dokter kan ahli forensik, ahli DNA. Sesosok jenazah yang habis transfusi meninggal, bisa ketahuan nggak dok? Ternyata meninggalnya gara-gara salah transfusi. Oh iya, kelihatan, Frankie. Kelihatan di dalam badannya itu akan ketemu ada perdarahan di mana-mana, ada bekuan darah di mana-mana. Oh, jadi artinya kalau misalkan memang terjadi ketidakcocokan golongan darah, maka itu efeknya di dalam badan itu ada bekuan di mana-mana. Iya, bekuan ya, atau perdarahan di Perdarahan di mana-mana. Itu akibat mereka perang kali dok ya? Iya. Si darah-darah tadi ya? Ya, dalam arti kata bukan perang kayak Iya. tapi pokoknya ada ketidakcocokan dan kemudian menimbulkan reaksi begitu. Ya, berebut pengaruh lah dok ya. Yang satu pengen ngedudukin jalur pembuluh darah yang mana, yang satu lagi pengen yang mana gitu dok ya. Jadi itu bisa kedeteksi ya dok ya. Jadi orang-orang yang malpraktek dari rumah sakit atau Dan itu terjadi kalau orang ditransfusi tanpa dicek. Jadi walaupun cocok nih dapat nih darah nih di dalam kantong, tulisnya B, si orang ini darahnya B, mau dimasukin nih, tetap itu sebelum dimasukin dicek dulu, dicampurin di luar, namanya dites sebelum ditransfusi, dites tidak ada gumpalan baru dimasukin. Masukinnya pun biasanya pelan-pelan dulu. Jadi kalau ada reaksi langsung di stop, dicek ulang. Jadi nggak mungkin lah 250 udah masuk itu baru ada reaksi baru ketahuan, enggak. Dari awal udah jadi di tes. Nah, kalau nggak dilakukan tes itu malpraktek. Ada biasa dalam satu rumah sakit nih dok. Kan pada waktu seorang menerima transfusi darah itu ditanya dulu namanya siapa, umur siapa, golongan darahnya apa. Baru dilakukan kantong darahnya tadi digantung dimasukin. Begitu kan dok ya? Ya. Nah, kalau pasiennya dalam keadaan tidak sadar, gimana tuh dok? Nggak bisa kita tanya kan dok ya? Enggak, diambil darahnya, dicocokin, diperiksa kan. Darah itu kan bisa bercerita sendiri tanpa ditanya ke orangnya. Oke, jadi artinya kalau misalkan orang tidak sadar, orang itu tidak boleh ngelihat di KTP. Apa sih? Oh enggak, bukan gitu. Dokter tahu dia golongan darah, diambil darahnya, dicek sendiri di label. Oh ternyata A. Kan biasanya kadang-kadang kita tuh pernah punya kartu golongan darah dok ya? Ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak sih dok? Ada, tapi kalaupun misalnya dia sendiri ditanya, Bapak golongan darahnya A atau B, tetap sebelum transfusi dicek ulang itu A apa B, benar apa enggak. Coba bisa aja kan kamu pikun. Golongan darahnya A dibilang golongan darahnya B, mana kita tahu. Pengakuan ditulis, tapi tetap kenyataannya dia bergolongan darahnya apa, ya dicek sama dokter. Cek itu cuma sebentar, nggak sampai 1 menit juga selesai ketahuan. Dok, ada pertanyaan yang membuat saya, karena saya suka makan dok. Golongan darah itu ada hubungannya nggak sih dengan makanan dok? Nggak ada. Golongan darah itu diatur sama DNA, Frankie. DNA itu diatur dari ibunya Turunan. satunya dari bapak. Jadi ya nggak bakal berubah sampai kapanpun. Tapi pertanyaannya adalah golongan darah bisa berubah nggak, Frankie? Ya itu aja dok yang saya jadi tanya sama dokter deh. Bisa. Beberapa penyakit bisa mengubah golongan darah sementara, tapi sakitnya hilang dia bisa. Contohnya gimana dok? Itu menarik buat saya tuh dok. Golongan darah orang misalnya contoh, saya kan golongan darahnya misalnya X nih dok ya. Saya nggak mau kasih tahu golongan darah saya apa, ntar banyak yang ngikutin lagi dok. Saya golongan darahnya X, karena penyakit bisa jadi Y sementara gitu dok. Iya, dia bisa berubah. Sepertinya di tesnya seperti itu, tapi sebenarnya nggak tahu. Tapi pokoknya laporan bahwa golongan darah berubah karena penyakit itu ada, walaupun itu kasusnya jarang.
Tapi ada, makanya golongan darah tidak pernah bisa dipakai untuk menentukan ini keturunan siapa. Harus DNA. Karena DNA itu nggak mungkin berubah. Itu loh. Penyakit-penyakit apa aja dok? Yang nggak tahu saya. Itu kasusnya jarang, tetapi jarang sekali, dok, ada laporan seperti itu sehingga orang bilang golongan darahnya kok ini bukan anaknya gitu. Dia belum tentu, yang nanti masih DNA gitu loh. Golongan darah itu tidak bisa memastikan. Jadi intinya pokoknya kalau yang namanya transfusi itu, kita donor darah itu pasti untung. Nggak pernah tekor ya dok ya. Karena apa? Karena si tubuh akan nge-refresh lagi jumlah darah yang dibutuhkan sama tubuh kita, dok. Iya, tapi jangan semena-mena. Artinya kan produksi darah tuh 120 hari. Jangan sebelum 120 hari keluarin lagi itu lama-lama habis darahnya. Nah, itu yang terjadi di negara yang tadi kita ngobrolin itu, dok. Iya, karena itu alasannya ekonomi menjual, padahal itu kan barang itu kan nggak bisa seperti itu gitu. Oke, dok. Baik, kalau gitu si donor darah mudah-mudahan ini yang nanya cukup terwakili nih, dok ya. Ya, tapi begini, ini ada satu hal nih ya. Saya sih mau cerita. Ya, ada satu hal yang barangkali orang nggak banyak tahu. Kalau orang demam berdarah kita kan masih tinggi demam berdarahnya. Di negara kita. Ya. Demam berdarah kan kita punya trombosit. Trombosit itu kita normalnya di atas 100 sampai 150 ribu lah. Kalau dia turun sampai 50 ribu itu gawat. Maka kalau orang demam berdarah di bawah 50 ribu harus masuk rumah sakit. Atau 100 ribu turun jadi 75, 50 ada turun, nah itu berarti gawat. Semua sakit itu nggak bisa di rumah, harus di rumah sakit. Karena kenapa? Kalau nggak bisa kejar. Tapi kalau udah kurang dari 50 ribu, dokter mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk transfusi trombosit. Jadi trombosit, nah padahal trombosit itu jumlahnya cuma sedikit dalam sel darah. Jadi kalau kamu donor 250 cc, trombosit dikit banget. Maka untuk bisa bikin satu kantong trombosit yang bisa dimasukin ke pasien perlu 10 orang, Frankie. Jadi 10 orang donor jadi satu kantong. Beda dengan sel darah merah atau whole blood. Itu kan banyak kan? Nah, ini sedikit. Makanya kalau orang demam berdarah seringkali nyari trombosit susah. Kenapa? Satu kantong berasal dari 10 donor. Nah, kadang-kadang makanya kalau orang yang demam berdarah, kadang-kadang rumah sakit atau PMI-nya bilang, bawalah 10 orang, 20 orang ke sini. Diambil mereka donor-donor dari 10 orang jadi satu kantong gitu. Itu diekstrasi dulu, dok. Iya, dipisahin. Nah, itulah yang sebenarnya jadi masalah. Itu masalahnya dengan demam berdarah seperti itu. Nah, kalau kita misalnya contoh nih, dok. Kita nggak punya yang sudah hasil pemisahan. Ya bawa orang. Nggak, maksud saya gini, pertanyaannya adalah, ini tempat tersebut terjangkit demam berdarah. Tempat tersebut untuk tempat donor darahnya tidak punya fasilitas untuk memisahkan. Oh, nggak bisa. Setiap PMI itu pasti bisa memisahkan. Cuman masalahnya jumlah orangnya, Frankie. Makanya misalnya contoh, saya pernah demam berdarah. Trombosit saya turun sampai 5.000, Frankie. 5.000 tuh udah scary. Karena di bawah 10.000 bisa kapanpun bisa berdarah dan langsung meninggal, Frankie. Masuk ke badan saya berapa? 30 kantong, Frankie. Trombosit. Berarti dari 300 orang. Kalau dia pas lagi nggak ada persediaan, saya mesti cari tuh keluarga saya 300 orang untuk donor darah. Dan itu tidak boleh dari whole blood masuk ke badan pasien. Nggak boleh. Kepenuhan bisa dekom, gagal jantung. Nggak bisa, cuma trombosit doang. Karena penuhnya trombosit doang, jangan dikasih yang lain. Jangan sampai kayak digelonggong ya, dok ya. Iya, bisa mati, Frankie. Jadi nggak bisa. Nah, itu dia susahnya. Nah, kalau si leukosit, kasusnya ada nggak orang yang kekurangan leukosit? Enggak. Kalau leukosit turun, itu karena penyakit tipes. Dikasih antibiotik, Frankie, bukan dikasih trombosit. Bukan dikasih leukosit, bukan. Leukosit nggak pernah dikasih. Leukosit kalau rendah itu tipes. Kalau dia tinggi infeksinya diobatin. Kalau dia rendah, tipesnya diobatin. Kalau yang ada adalah trombosit rendah ya dikasih trombosit, tapi HB-nya rendah kasih darah merah. Kurang antibodi
kasih plasma gitu. Jadi si darah ini sebenarnya masih banyak lagi dok ya yang harus diomongin, tapi karena tadi cuman kita mau masalah transfusi dan donor itu dok, ya mudah-mudahan cukup dulu nih dok. Tapi ada lagi dok sehubungan dengan donor darah dok? Begini, ada beberapa orang, beberapa penyakit yang harus donor terus-menerus. Lah orang ini misalnya leukemia. Leukemia. atau orang yang talasemia. Oh iya. Talasemia. Dia kan sel darahnya gampang pecah kan? Dia harus transfusi lagi setiap bulan transfusi. Kalau sering-sering transfusi ada bahaya, Frankie. Karena kenapa? Dia kemasukan sel darah merah kebanyakan, akhirnya zat besi yang masuk ke dalam badannya banyak kan? Di dalam darah merah ada besi kan? Lama-lama besinya bisa numpuk di badan. Itu bisa bikin penyakit juga. Jadi bisa bikin penyakit. Makanya itu jadi bahaya. Tapi DNA nggak bisa ketukar tuh dok ya? Kalau contoh gini dok. Tadi kan dokter bilang kalau sampai ada orang yang diganti darahnya tuh dok. Di apa sih tadi istilah dokter? Exchange transfusion. Transfusi ganti darah. Itu kan cuma tahan 120 hari kemudian dia akan bikin produksi darah dia sendiri. Iya. Balik lagi, makanya kalau saya bilang setelah lewat 120 hari itunya DNA-nya lah DNA aslinya dia. Berarti kalau si sumsumnya problem, orangnya dia pasti problem dok. Iya. Ya, oke lah dok. Ya udah mendingan dok, saya udah mulai agak tahu nih dok darah ini dok. Tadi saya pikir kalau orang ini, mohon maaf ya, berpikirnya kadang-kadang ini perempuan kan tiap bulan kan ada periodnya dok. Kenapa itu aja nggak dipakai dok ya? Itu darah kotor ya dok. Tapi itu sebenarnya ada konsekuensinya, Frankie. Perempuan itu biasanya HB-nya lebih rendah dari laki-laki karena dia memang banyak perdarahan. Makanya mereka itu harus sering-sering dicek. Bahayanya kalau orang sampai darahnya yang banyak berkurang, HB-nya terlalu rendah, kalau dia melahirkan itu bisa perdarahan setelah melahirkan, Frankie. Perdarahannya nggak berhenti. Makanya orang hamil selalu diperiksa HB. Kalau HB-nya masih jelek, ada waktu 9 bulan untuk naikin sampai dia normal. Supaya waktu lahiran tidak perdarahan gitu loh. Kalau anemia, perdarahan bisa. Jadi setelah melahirkan darah nggak berhenti malahan. Jadi itu bahaya. Makanya perempuan tuh harus kontrol HB-nya. Sejak kehamilan tuh dok ya? Ya sebenarnya semua perempuan sejak dia mens tuh HB-nya harus dikontrol. Dia harus makan yang banyak. Jadi makan bahan-bahan yang bisa dipakai untuk memperbanyak sel darah merah. Vitamin tambah darah lah kalau itu dibilangnya. Nah, bisa nggak sih dok seorang perempuan itu jumlah volume darahnya itu sama dengan laki-laki? Bisa kalau dia orangnya gede. Nggak, maksud saya perempuan 80 kilo. Kok perempuan 80 kilo? Gede banget dok. Perempuan 50 kilo, laki-laki 50 kilo. Yang ini kan laki-laki ini pasti 5 liter kira-kira. Yang ini sekitar 4 literan nih dok. Enggak, itu bukan begitu. Masalahnya rata-rata perempuan lebih kecil, makanya dia lebih sedikit darahnya. Ya, makanya saya salah nyebut. Kalau perempuan 80 kilo mana ada. Ada. Ya maksudnya pada salah ngomong. Kamu ngomongin siapa sih, Pamela? Enggak, makanya si perempuan itu jarang banyak volume darahnya gara-gara apa? Gara-gara badannya lebih kecil ya dok ya? Iya, otomatis lah. Oh, iya. Ya, tapi perempuan tuh kesian, Frankie. Pada waktu dia hamil, itu dia kan memberikan darah juga ke anak. Jadi udah kondisi sedikit gitu, dia manggil sedikit lagi kan. Karena ya itu, makanya perempuan itu memang harus lebih diperhatikan, Frankie, dalam hal darah ya. Iya, otak saya makanya saya salah ngomong tuh, kalau 80 kilo perempuan mana ada yang mau punya berat badan 80 kilo. Nggak mau, kenapa, Frankie? Enggak, perempuan kan begitu dia 80 kilo gitu, atau di atas 60 aja dok, untuk orang Indonesia dok ya, udah problem. Makanya saya bilang kalau problem apa? Masalah berat badan. Yeah. Makanya saya bilang dia salah bawa timbangan dok. Dia pakai timbangan kayak gituan. Taruh kalkulator di depan, angkanya disetel, baru tuh timbangan nggak berubah. Gitu. Ini kan rata-rata perempuan Indonesia tuh sekitar 45 sampai 52 kilo ya dok ya, kalau nggak salah yang idealnya.
Ya dok, daripada ntar salah ngomong lagi dokter yang ngomong aja deh. Aja sih udah. Oke dok ya, thank you banget nih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!